vitamin D deficiency itu sangat-sangat jelas. Oke, kita itu kekurangan vitamin D3 secara populasi ya. Termasuk di Indonesia, padahal matahari Indonesia itu begitu banyak. Maksudnya sinar matahari kita terpapar itu lumayan tinggi. Tapi bisa kekurangan vitamin D3. Kenapa? Alah, aku mah nggak perlu jemuran. Ngapain? Udah makan makanan bergizi kok ikan-ikanan. Nggak mungkin lah kekurangan vitamin D. Ini pede banget. Tahu dari mana vitamin D-mu udah cukup? Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, saya Megawati. Saya adalah seorang apoteker yang juga pernah melanjutkan studi di bidang psikologi. Dan saya memiliki ketertarikan dalam gaya hidup sehat serta edukasi masyarakat. Di video sebelumnya kita sudah bahas tuntas tentang vitamin D ya. Mulai dari apa itu vitamin D, bagaimana tubuh memproduksinya, hingga fungsi vitalnya untuk kesehatan tulang, sistem imun, dan juga regulasi gen. Kita juga membahas dampak serius dari defisiensi vitamin D termasuk meningkatnya resiko penyakit metabolik, autoimun, bahkan infeksi saluran pernafasan seperti flu dan COVID-19. Yang bikin miris, meskipun tinggal di negara tropis gitu ya, seperti di Indonesia, lebih dari separuh penduduk kita ternyata kekurangan vitamin D loh. Ini bisa karena gaya hidup di dalam ruangan, pemakaian tabir surya berlebihan, atau kurangnya asupan makanan yang kaya akan vitamin D. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana sih caranya memenuhi kebutuhan vitamin D harian? Di video ini kita akan kupas tuntas 3 sumber utama vitamin D. Cara paling efektif untuk mencukupi kebutuhan harian, simak sampai habis ya, supaya kamu nggak cuma asal minum suplemen, tapi paham juga nih cara optimal dan aman untuk mendapatkan vitamin D. Terus berapa sih sebenarnya dosis vitamin D yang diperlukan tubuh? Nah, institusi kedokteran di Amerika Serikat sih merekomendasikan 400 sampai 800 international unit ya, atau 10 sampai 20 mikrogram per hari. Tapi rekomendasi itu tuh disesuaikan ke atas karena ada beberapa yang merekomendasikan 2000 IU bahkan per hari. Jadi tergantung sekarang nih kadar vitamin D Anda berapa gitu dulu deh. Dan juga faktor gaya hidup lainnya. Batas atasnya itu 4000 IU ya per hari. Tetapi kalau konsumsi vitamin D ini secara umum sangat aman kok dan sedikit atau minim banget lah resiko negatifnya. Angka kecukupan gizi AKG saat ini adalah sebagai berikut. Jadi untuk bayi usia 0-12 bulan itu 400 IU. Kalau anak-anak dan dewasa itu maksudnya dari umur 1-70 tahun. Dan juga termasuk ibu menyusui, ibu hamil itu disarankan 600 IU. Kalau 70 tahun ke atas gimana? 800 IU. Kalau mau dikonversi ke dalam bentuk mikrogram ya silakan. Jadi 1 mikrogram itu sekitar 40 IU. Manfaat paling nyata dari suplementasi vitamin D itu terlihat pada orang-orang yang mengalami defisiensi vitamin D. Itu tadi kurang dari 20 nanogram per mililiter atau insufisiensi 20 sampai 29 nanogram per mililiter. Ditemukan juga bahwa dosis yang lebih tinggi yang dikonsumsi setiap bulan itu kurang efektif dibandingkan dengan dosis yang lebih rendah yang dikonsumsi setiap hari atau mingguan. Nah, kenapa tes darah vitamin D itu penting banget? Cara terbaik adalah dengan menguji yang namanya 25 hidroksi vitamin D3 total atau 25 OH D3 dengan mendapatkan tes darah dari dokter Anda. Kadar yang dianjurkan seperti yang ditampilkan di tabel sebelumnya adalah 30 sampai 50 nanogram per mililiter. Tapi jangan heran kalau hasilnya Anda kekurangan vitamin D karena kekurangan vitamin D ini merupakan masalah di seluruh dunia dan di Indonesia lebih dari 50% loh, termasuk anak-anak, wanita, bahkan pekerja di luar ruangan gitu, mengalami kadar vitamin D yang di bawah normal, meskipun sinar mataharinya tersedia sepanjang tahun. Sumber utama vitamin D. Perlu Anda ketahui bahwa hanya ada 3 cara untuk mendapatkan vitamin D, yaitu dari paparan sinar matahari, sumber makanan, dan suplemen. Nah, sebelum mengonsumsi suplemen vitamin D3, Anda harus memastikan bahwa Anda itu mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup tiap hari dan mengonsumsi cukup makanan yang mengandung vitamin D3. Anda juga harus mempertimbangkan untuk menguji kadar vitamin D3 Anda. Tujuannya apa? Ya, supaya Anda tahu, Anda benar-benar butuh nggak sih minum suplemen vitamin D3? Kalau udah cukup ya ngapain? Tapi biasanya kadar cukup atau kelebihan itu jarang terjadi sih.
kebanyakan orang mengalami insufisiensi atau bahkan defisiensi. Vitamin D dari matahari. Para peneliti mengatakan bahwa sekali saja kulit seluruh tubuh kena sinar matahari sampai agak kemerahan ringan, bukan sampai gosong ya, itu setara dengan minimum suplemen vitamin D sebanyak 10.000 sampai 25.000 IU. Ini angka yang banyak sekali loh. Mereka menyebut tingkat kemerahan ringan ini sebagai 1 MET atau minimum erythema dose. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sih, angka 10.000 sampai 25.000 IU kurang realistis ya. Karena untuk mencapai ini, berarti harus terpapar seluruh tubuh, hampir telanjang, dan cukup lama di bawah sinar matahari. Nah, kita ini pasti bisa memperoleh cukup vitamin D yang diproduksi dalam tubuh kita dari sinar matahari. Tetapi kita perlu sadar untuk menjadikannya sebagai rutin kehidupan kita, bukan sesekali, memang mesti tiap hari gitu. Nah, rekomendasi yang lebih baru menyebutkan bahwa paparan sinar matahari selama 15 menit antara pukul 9 sampai 10 pagi lah di Indonesia dapat menghasilkan sekitar 3.000 international unit vitamin D di dalam tubuh. Nah, gimana untuk orang yang warna kulitnya lebih gelap? Nah, itu boleh paparannya lebih lama gitu, selama 15 sampai 30 menit. Lakukan ini 2-3 kali seminggu, minimal 22,5% area tubuh itu harus terpapar sinar matahari. Misalnya wajah, lengan, dan betis. Jadi teman-teman yang mungkin berhijab di rumah ketika memang tidak ada orang, boleh jemur, dibiarkan terbuka gitu lengannya. Dan lehernya, kenalah bagian-bagian tubuh. Nah, kelebihan lainnya adalah vitamin D yang diproduksi dari matahari dapat bertahan 2 kali lebih lama loh di dalam darah dibandingkan dengan vitamin D dari makanan. Nah, di sini saya coba tampilkan rekomendasi UV index ya dan kategorinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk UV index 3-5 itu tergolong optimal dan dengan resiko kulit yang rendah. Jadi targetkan untuk mendapatkan di UV index segitu. UVI berjemur yang optimal itu 3-5 itu memungkinkan sintesis vitamin D secara efisien dengan resiko terbakar matahari yang rendah. Jadi pada UVI 3-5 ini individu berkulit terang dengan paparan matahari sekitar 10-15 menit, terus yang lebih gelap itu 15-30 menit itu cukup. Nah, ini saya contohkan graf UV index di jam-jamnya, jam berapa sih optimum 3-5 itu. Terus teman-teman yang berpikir kritis nih, mungkin bertanya-tanya, lah katanya UVI yang disarankan itu 3-5 berdasarkan grafik. Berarti harusnya disarankan berjemur di jam 8-9 dong. Kok saran sebelumnya dibilang 9-10? Yang pertama, angka di grafik ini angka rata-rata sepanjang tahun ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau angka UV index yang real time dan akurat itu bisa dicek melalui berbagai aplikasi, kan bisa download zaman sekarang ya, atau website yang tersedia. Yang kedua, jam 9-10 pagi itu angka aman yang banyak direkomendasikan. Dipilih karena sinar matahari saat itu cukup kuat untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D dengan lebih cepat. Tapi masih aman bagi kulit jika tidak terlalu lama. Meskipun ya jam 10 pagi itu UVI-nya udah agak lebih dikit ya. Tapi di bawah jam 9 pagi itu takutnya kan belum cukup untuk menghasilkan vitamin D. Ya intinya disesuaikan saja dengan data real time deh. Dicek UVI 3-5 di hari itu tuh di jam berapa. Lalu ada juga yang pernah bertanya ke saya, UVI di Indonesia bukannya selalu tinggi ya? Bukannya bahaya buat jemuran? Nggak juga ya teman-teman. Ini miskonsepsi aja, bisa dilihat di grafik sebelumnya. Intinya dicek aja di real time app di jam tersebut UVI-nya berapa. Lalu di short sebelumnya ada yang bertanya terkait penggunaan sunblock atau sunscreen. Kalau pakai sunblock, vitamin D yang kita serap berkurang nggak? Eits, sebelum lanjut, pause dulu yuk. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan topik selalu deh, kenapa sih terakurat ini tuh aku susah gitu loh. Supaya Anda nggak ketinggalan topik terakurat dan terkini seputar dunia kesehatan. Yuk, tulis juga pengalaman Anda di kolom komentar. Ada nggak sih
keluarga kalian yang konsumsi vitamin D tapi nggak dibarengi dengan K2? Coba deh kasih tahu, share video ini ke keluarga kalian. Ada nggak dari teman-teman yang nggak bisa hidup tanpa sunscreen atau sunblock? Coba pause videonya. Tebak jawabannya, kira-kira sunblock tuh bikin vitamin D yang disintesis di kulit berkurang nggak sih? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Teman-teman boleh banget sering-sering bertanya seperti ini di kolom komentar. Secara umum, jawaban singkatnya iya. Tapi hal ini tergantung dari seberapa tebal dan rata pemakaian sunblocknya. SPF berapa, paparan di jam berapa, dan lain-lain. Jadi silakan ditimbang-timbang risk versus benefit. Resiko kanker kulit versus defisiensi vitamin D. Saran saya itu berjemur 10-15 menit di jam-jam UV index rendah, yaitu tadi 9-10 pagi tanpa sunscreen atau sunblock. Kalau panas terik, siang bolong, jemuran di pantai, silakan menggunakan sunscreen atau sunblock untuk mencegah resiko kanker kulit. Vitamin D dari makanan. Nggak mau jemuran takut kulit gelap. Kenapa nggak dari makanan aja? Mengandalkan makanan sebagai sumber vitamin D itu ya nggak ideal sih sebenarnya, karena sulit ya buat mencapai jumlah yang Anda butuhkan. Sangat sedikit loh makanan yang mengandung kadar vitamin D yang signifikan. Contohnya itu misalkan hati ikan kod, telur, hati ikan berlemak seperti salmon. Itu semuanya mengandung D3. Terus ada jamur itu mengandung vitamin D2. Di beberapa negara ada makanan yang difortifikasi, contohnya sereal dan susu. Difortifikasi itu maksudnya adalah ditambahkan nutrisinya ke dalam makanan atau minuman tersebut untuk meningkatkan nilai gizinya. Namun satu gelas susu itu hanya mengandung 100 international unit. Jadi memang tetap perlu paparan sinar matahari dan dikombinasikan dengan pola makan yang baik gitu ya. Itu menjadi kuncinya. Hati ikan kod itu sumber vitamin D terbaik. Jadi hanya 1 sendok makan nih, 15 ml, itu dapat memberi Anda lebih dari yang Anda perlukan per hari. Ikan berlemak seperti salmon juga baik, tetapi Anda perlu mengkonsumsinya tiap hari. Mungkin nggak tuh Anda konsumsi salmon tiap hari? Coba dipikir-pikir. Nah, semoga pemaparan ini menambah pengetahuan Anda tentang vitamin D. Ada juga nih teman yang request nanya-nanya tentang vitamin D. Mudah-mudahan yang bersangkutan menonton video ini. Silakan tinggalkan pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di kolom komentar. Sebenarnya bisa nggak sih kita overdosis vitamin D dan apa akibatnya? Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif berikutnya. Karena minggu depan konten mengenai panduan suplementasi vitamin D yang tepat akan keluar loh. Ya bayangkan aja deh orang tua kita, anak-anak, hidup dengan sistem imun yang lebih kuat. Hanya karena perubahan sederhana, cukup vitamin D-nya. Makanya yuk kirimin video ini ke orang-orang terdekat, tersayang. Jadi kita semua bisa hidup lebih sehat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay informed, stay healthy. Bye-bye.